Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia di sesi kedua pada topik poba acak dan distribusi peluang. Nah, di sesi kedua kali ini kita akan membahas 4 subtopik terakhir, yaitu distribusi peluang gabungan, distribusi marginal, distribusi bersyarat, dan dan bebas statistik. Nah, pertama distribusi peluang gabungan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai distribusi peluang untuk peubah acak tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dalam pengamatan kita terdapat 2 peubah acak sekaligus yang akan kita amati. Nah, di sini kita menggunakan distribusi peluang gabungan. Artinya kita langsung mencari distribusi peluang untuk kedua peubah acak atau 2 atau lebih dari peubah acak yang sedang kita amati. Nah, contohnya di sini kita punya peubah acak X dan Y, yaitu peubah acak diskrit. Distribusi peluangnya terjadi serentak dan dapat dinyatakan dengan fungsi f x, y untuk setiap pasangan nilai x, y dalam rentang peubah acak X dan Y. Nah, di sini distribusi peluang gabungan juga terbagi 2. Pertama, untuk peubah acak diskret. Nah, kalau fungsi fx, y adalah distribusi peluang gabungan atau fungsi massa peluang dari peubah acak diskret x dan y. Jadi dia punya 3 syarat juga ya. Yang pertama, si fungsinya ini harus besar sama dari 0, sama dengan syarat sebelumnya. Kemudian jumlah dari fungsi massa peluang ini juga sama dengan 1. Nah, artinya kedua syarat ini itu merupakan akibat dari nilai peluang. Nilai peluang itu harus besar dari 0 dan nilai maksimumnya adalah 1. Nah, yang ketiga, maksud dari fx, y itu adalah peluang saat peubah acak x bernilai x kecil dan peubah acak y bernilai y kecil. Nah, di sini daerah atau domain atau ibaratnya nilai X dan Y-nya ini itu sudah bidang ya. Misalnya di daerah A. Misal peluang untuk peubah acak X dan Y yang berada di daerah A itu sama dengan jumlah seluruh peluang pada daerah tersebut. Nah, untuk jelasnya mari kita bahas contoh. Nah, 2 isi ballpoint dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 berwarna biru, 2 merah, dan 3 hijau. Bila X menyatakan banyaknya yang berwarna biru dan Y berwarna merah yang terpilih, hitunglah yang pertama fungsi peluang gabungan fx, y. Dan yang kedua, berapa peluang gabungan untuk X dan Y di daerah A. Nah, jika daerah A-nya ini X dan Y-nya itu berjumlah kecil atau sama dari 1. Nah, di sini kita perlu tahu dulu apa saja pasangan berurutnya, artinya X, Y yang mungkin itu apa saja. Misal X, Y-nya. Nah, pertama, kalau misalnya biru, jadi dia mau mengambil 2 ballpoint tadi. Berarti kalau misalnya X itu adalah biru, Y itu adalah merah. Nah, bagaimana kalau misalnya yang terambil pertama itu hijau dua-duanya, berarti 0,0. Kemudian bisa saja 0,1, 1,0, kemudian 0,2 atau 2,0 atau bisa saja 1,1. Nah, jadi di sini maksudnya adalah kalau 0,0 berarti semuanya yang terambil itu hijau. Kalau 0,1 berarti yang terambil itu adalah merah saja, merah 1 dan hijau 1. Kalau yang ini berarti yang ini biru dan yang satu lagi hijau. Kalau yang ini berarti kedua-duanya adalah merah dan yang ini kedua-duanya adalah biru dan ini yang terambil adalah merah dan biru. Nah, selanjutnya kita akan mencari fungsi peluang gabungannya. Berarti untuk pertama kita cari dulu f0,0. Nah, untuk mencari peluang pastinya kita harus mencari dulu ruang sampel. Oke. Saya cari di atas ya. Ruang sampel berarti kita punya berapa isi ballpoint? Ada 3 ditambah 2 ditambah 3 yaitu 8. Berarti ruang sampelnya bisa kita cari dengan yang akan dipilih 2, totalnya ada 8. Berarti 8, 6, 7 per 6, 7. Oke, 8, 7, 6 per
2. Nah, jadi ada 28. Nah, berarti di sini 28. Sekarang karena yang terpilih untuk kemungkinan 0,0 itu hijau semuanya, berarti hijau kita pilih dari 3. Nah, sehingga kejadiannya adalah 2 kombinasi 3 itu adalah 3/28. Kedua, F 0,1. Nah, ini juga 28. Nah, kejadiannya berapa? Kalau 0 biru berarti yang terpilih satu lagi adalah hijau. Berarti kita pilih hijau 1 dari 3 dan 1 itu adalah merah. Berarti 1 dari 2. Kombinasi 1 dari 3 itu adalah 3. Lalu kombinasi 1 dari 2 itu adalah 2. Jadi peluangnya adalah 6/28. Lanjut F 1,0. Ini juga per 28. Nah, 1 itu dipilih dari biru, berarti 1 dari 3. Kemudian karena merah tidak ada, berarti satu lagi adalah hijau, 1 dari 3. Ini tadi 3/28, 9/28. Lanjut F 0,2. Nah, ini juga 28. Karena dua-duanya itu adalah merah, berarti kita memilih 2 dari 2, yaitu 1/28. Kemudian F 2,0. Nah, ini 28. Nah, 2,0 berarti dua-duanya adalah biru. Berarti kita pilih 2 dari 3. Ini adalah 3/28. Dan terakhir itu adalah F 1,1. Nah, ini berarti kita memilih 1 dari 3 biru dan 1 dari 2 merah. Artinya ini adalah 3 kali 2/28, yaitu 6/28. Nah, kalau kita bikinkan ke tabel, kita bisa tabelnya kecoret dikit ya. Nah, kita bisa tampilkan atau sajikan ke dalam tabel. Nah, di sini adalah peubah acak X atau nilai dari peubah acak X, di sini adalah nilai dari peubah acak Y. Jadi cara bacanya gini, saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, itu peluangnya adalah 3/28, benar ya? Kemudian 1,0 itu berarti 9/28. Lalu untuk 0,1 berarti 6/28, sama ya. Lalu 1,1 6/28 juga. 2,0 itu adalah 3/28. Dan terakhir untuk 0,2 itu adalah 1/28. Jadi salah satu caranya bisa kita tampilkan melalui tabel seperti ini. Yang B, ini yang A. Dia menyuruh kita mencari berapa peluang untuk X, Y-nya itu terdapat di A. Nah, A-nya itu nilai X, Y-nya harus kecil sama dari 1. Nah, berapa saja nilai peubah acak yang kecil sama 1? Berarti itu pilihannya ada 0,0 karena 0 ditambah 0 itu kecil dari 1. Kemudian 0,1 jumlahnya 1 itu masih sama dengan 1. Lalu F 1,0. Lalu berapa lagi? Mungkin nggak F 11? Tidak ya, karena jumlahnya yang paling tinggi itu adalah 1. Sehingga ketika kita jumlahkan F00 tadi adalah 3/28. Kemudian F01 itu adalah 6/28. F10 itu 9/28. Jadi totalnya adalah berapa? 18/28 atau 9/14. Oke. Selanjutnya, distribusi peluang gabungan untuk peubah acak kontinu. Di sini kita punya peubah acak X dan Y yang merupakan peubah acak kontinu. Nah, lambang atau simbol dari distribusi peluang gabungannya adalah Fx, Y. Dengan syarat pertama, nilainya harus besar sama 0. Lalu hasil integral terhadap X dan Y di seluruh bilangan real itu adalah 1. Dan untuk mencari peluang nilai suatu peubah acak X dan Y yang terdapat pada daerah A, kita bisa mencarinya dengan mengintegralkan fungsi padat peluangnya terhadap peubah acak X dan Y untuk tiap daerah A yang ada di bidang X, Y. Nah, untuk jelasnya mari kita bahas soal berikut.
Nah, suatu perusahaan coklat mengirim berkotak-kotak coklat dengan campuran krem, tofi, dan kacang berlapis coklat cerah dan pekat. Bila kotak dipilih secara acak, nah serat X dan Y masing-masing menyatakan proporsi yang krem berlapis coklat cerah dan pekat. Nah, jadi yang cerah itu punyanya X, yang pekat itu punyanya Y ya. Nah, misalkan bahwa fungsi padat peluang gabungannya itu adalah seperti ini. Lalu carilah peluang X, Y di daerah A. Bila daerah A-nya itu adalah si X terbatas di 0 sampai setengah dan Y itu terbatas di antara 1/4 dan setengah. Nah, kita bisa mencari peluang ini tadi dengan cara mengintegralkan fungsi padat peluangnya. Oke, berarti P X, Y anggota A sama dengan integral dari, oke, sekarang batas X-nya berapa? Oke, kita mau misalnya ini si Fx, Y-nya itu terhadap dx diintegralkan terhadap dx dy. Nah, berarti yang di dalam ini adalah batas untuk x, yaitu 0 sampai 1/2. Nah, yang di luar y, berarti untuk integral yang luar ini batasnya adalah 1/4 sampai setengah. Fungsi kita adalah 2/5 ini ya. 2/5 dari 2x tambah 3y dx dy. Nah, integralkan dari dalam dahulu, berarti integral yang luar masih ada. Nah, 2/5-nya boleh ditarik keluar. Nah, integral 2x terhadap x yaitu x kuadrat ditambah 3y diintegralkan terhadap x berarti 3yx, dan ini dievaluasi terhadap 0 dan setengah batasnya ya. Lalu ada di luar dy. Nah, kemudian kita bisa substitusi nilai 0, setengah dulu. 1/4 ditambah 3y kali setengah. Nah, untuk 0 itu hasilnya 0 ya, jadi kita nggak usah substitusi dy. Nah, kalau kita sederhanakan berarti 1/4 setengah 2/5 1/4 ditambah 3/2y. Nah, lalu baru kita integralkan terhadap y. Nah, 2/5 juga boleh keluar. Integral dari 1/4 terhadap y adalah 1/4y. Kemudian integral dari 3/2y berarti itu adalah 3/4y kuadrat. Nah, ini kita evaluasi terhadap 1/4 sampai setengah. Nah, sehingga bisa kita tulis hasilnya 2/5. Nah, ganti setengah berarti 1/4 kali setengah ditambah 3/4 dikali 1/4 dikurang 2/5. Nah, ganti 1/4 berarti 1/16 ditambah 3/4 dikali 1/16. Diperoleh 2/5-nya boleh dikeluarkan. Ini 1/8 ditambah, oke, 1/8 kita jadikan, oke, 1/8 ditambah 3/16 dikurang 1/16 dikurang ya, dikurang 3/64. Oke, 2/5. Nah, ini kalau kita jadikan per 64 semua berarti ini adalah 8 ditambah 12 dikurang 4 dikurang 3. Jadinya 2/5 dikali 13/64, yaitu 1360. Kita lanjutkan distribusi marginal. Nah, distribusi marginal di sini kasusnya ketika kita punya distribusi peluang gabungan. Nah, nanti kita bisa mencari distribusi masing-masing dari peubah acak gitu. Jadi kan tadi distribusi peluang gabungan ada 2 atau lebih dari peubah acak. Misalnya ada 2 peubah acak X dan Y. Nah, jika diketahui distribusi peluangnya dari X dan Y tersebut, maka kita bisa mencari distribusi masing-masing peubah acak tersebut. Nah, untuk peubah acak diskret, cara mencarinya, bisa kita ingin mencari distribusi peluang untuk X-nya gitu ya, peubah acak X-nya. Nah, kita bisa menjumlahkan seluruh distribusi peluang gabungan terhadap Y. Kalau kita ingin mencari distribusi peluang
untuk Y saja berarti kita menjumlahkan terhadap X gitu. Nah, untuk continue sama juga, cuman jumlah tadi atau sigma tadi kita ganti dengan bentuk integral. Jadi kalau kita ingin mencari distribusi peluang X, maka kita mengintegralkan terhadap dy gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari distribusi peluang untuk perubahan acak Y, maka kita mengintegralkan terhadap X. Nah, mari kita lihat contohnya. Oke, tunjukkan bahwa jumlah kolom dan baris dari tabel pada soal nomor 1 sebelumnya memberikan distribusi bias atau distribusi marginal dari masing-masing X dan Y. Nah, tadi kan di soal pada peluang gabungan yang pertama, kita menghasilkan sebuah tabel. Nah, tabel ini adalah distribusi peluang gabungan antara X dan Y. Nah, katanya, coba tunjukkan bahwa jumlah kolom dan barisnya itu merupakan distribusi marginal masing-masing perubahan acak. Nah, coba kita cek ya. Oke, untuk baris pertama, artinya kita menjumlahkan semua. Oke, misalnya kita mau mencari yang ini nih. Oke, saat ini nih, saat 0. Siapa yang 0? Y ya. Nah, saat Y sama dengan 0 dan X-nya 0, 1, 2. Nah, kita jumlahkan peluangnya diperoleh berapa? Oke, diperoleh 15/28. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan dengan Y sama dengan 1, kita peroleh 12/28. Nah, kalau Y sama dengan 2, kita peroleh 1/2. Berarti untuk jumlah baris ini merupakan distribusi bias X atau Y. Nah, coba kita tuliskan di sini ya. Ketika Y sama dengan 0, itu adalah 15/28. Ketika Y-nya 1, 12/28. Saat 2 adalah 1/28. Nah, berarti ini artinya apa? Ini adalah distribusi peluang Y. Misalnya HY ya, kita kasih nama. Nah, berarti ini adalah distribusi bias untuk Y, perubahan acak Y. Nah, bagaimana kalau untuk X? Nah, saat X-nya 0, peluangnya berapa? Nah, kita jumlahkan dari sini ke sini. Sehingga diperoleh berapa? 10/28. Saat X-nya 1, kita jumlahkan ke bawah, diperoleh 15/28. Saat X-nya 2, kita jumlahkan ke bawah, 3/28. Jadi, untuk distribusi bias perubahan acak X, bisa kita tulis seperti ini. H atau GX. Nah, untuk X sama dengan 0 itu 10/28, saat 1 itu 15/28, saat 2 adalah 3/28. Nah, ketika kita cek, nah tadi kan sebelumnya di sesi sebelumnya distribusi peluang X atau distribusi peluang Y itu jumlahnya harus 1 kan. Nah, ketika kita cek, kita jumlahkan seluruh nilai-nilai peluang yang ada di baris ini. Berarti kita akan peroleh berapa? 15 tambah 12 itu 27, tambah 1, 28/28 yaitu 1. Nah, jika kita jumlahkan yang di kolom ini, 10/8 tambah 15 tambah 3 itu adalah 28/28, jadi juga 1. Makanya ini juga memenuhi syarat distribusi peluang. Nah, jadi yang marginal distribusi marginal itu bisa kita cari dengan menjumlahkan baris atau menjumlahkan kolom dari setiap distribusi peluang dari perubahan acak X atau Y dan Y. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang tadi itu untuk diskret, perubahan acak diskret. Nah, sekarang contoh untuk distribusi marginal perubahan acak Y. Sekarang contoh untuk distribusi marginal kalau perubahan acaknya itu kontinu. Nah, tadi di soal sebelumnya kita juga punya soal yang sama ya dengan soal sebelumnya. Nah, kita punya fungsi padat peluang gabungannya itu seperti ini. Nah, carilah distribusi marginal perubahan acak X untuk fungsi padat peluang di atas. Jadi yang dia, kalau kita mau kasih simbol, yang dia tanya itu adalah GX. Nah, sebagaimana rumus yang sebelumnya, untuk mencari GX, jika diketahui fungsi padat peluang gabungan dan dia itu perubahan acaknya kontinu, berarti kita menggunakan integral. Integralnya dari mana sampai mana?
atau terhadap apa? Nah, karena yang mau kita cari itu adalah X, berarti kita mengintegralkan terhadap dy. Nah, dari mana sampai mana? Nah, sekarang coba kita lihat batas dari y-nya, yaitu 0 sampai 1. Berarti kita integralkan dari 0 sampai 1. Nah, coba kita cari. Integral 0 sampai 1 dari 2/5 2x ditambah 3y dy. Integral 0 sampai 1, oke, integralnya mau kita cari. 2/5, nah kita kan mau integralkan terhadap y, berarti 2x itu integralnya 2x y, ditambah 3y berarti 3/2 y kuadrat. Nah, dievaluasi pada 0 sampai 1. Oke, kita substitusi 2/5 2. Nah, yang dievaluasi dari 0 sampai 1 itu siapa? Y ya, bukan X. Nah, jadi kita substitusi ke Y-nya saja. 2X dikali 1. Jadi tetap 2X tambah 3/2 kali 1. Kemudian kita kurang. Nah, kalau kita substitusi 0 semuanya berarti itu 0 ya. Jadi bersisa 2/5 kali, oke, jadi fungsi ini kalau mau jadi per 2 semuanya berarti 4X ditambah 3/2 gitu ya. Nah, ini bisa kita coret. Jadi fungsi si gx-nya adalah 4x ditambah 3/5. Nah, inilah distribusi peluang untuk peubah acak x. Gitu ya cara mencarinya. Lanjut distribusi bersyarat. Nah, distribusi bersyarat di sini itu sebenarnya mengadopsi peluang bersyarat. Nah, jadi kalau untuk distribusi bersyarat dua peubah acak x dan y, diskret ataupun kontinu, maka jika yang kita cari itu adalah distribusi bersyarat dari peubah acak y, bila yang diketahui itu peubah acak x sama dengan nilai x kecil nilainya, maka rumusnya adalah fy bersyarat x sama dengan fungsi peluang gabungan dibagi dengan si distribusi peluang X. Jadi kalau dia bersyarat X, maka kita membaginya dengan distribusi peluang X gitu ya, dengan syarat Gx-nya harus sama dari 0. Nah, kalau misalnya kita bersyarat Y sekarang, maka kita mencarinya dibagi dengan distribusi peluang Y gitu. Nah, coba kita lihat contoh. Peubah acak X itu menyatakan bagian dari pelari pria dan Y itu bagian dari pelari wanita yang menyelesaikan lomba-lomba maraton dan dapat dinyatakan dalam fungsi padat peluang seperti ini. Kemudian dia menanyakan FY bersyarat X, carilah peluang bahwa 1/8 pelari wanita menyelesaikan suatu maraton bila diketahui tepat setengah pelari pria menyelesaikan maraton. Nah, jadi di sini pelari wanita tadi adalah Y. Kurang dari 1/8 berarti dia maunya Y-nya itu kurang dari 1/8. Tapi dia ada syarat. Bila ini syarat berarti pelari pria siapa X tepat setengah. Kalau tepat berarti sama dengan setengah. Nah, jadi kita disuruh mencari, oke, ini pertanyaan kedua sebenarnya ya, yaitu peluang ketika Y kecil dari 1/8 bersyarat X-nya sama dengan setengah. Jadi ini yang dia mau untuk soal yang kedua. Nah, oke, kita jawab dulu pertanyaan pertama, atau kita cari dulu distribusi bersyaratnya apa ya rumusnya. Kita tahu bahwa FYX itu rumusnya fungsi atau distribusi peluang gabungan dibagi dengan distribusi peluang salah satu. Nah, karena dia bersyarat X, maka di sini menyebabkan dibagi dengan distribusi peluang X. Nah, kita belum punya GX, kita cari dulu GX. Gx tadi apa? Berarti kita mengintegralkan si fx, y-nya karena intanya x terhadap y berarti. Nah, sekarang batas y-nya berapa? 0 sampai x. Maka kita tulis 0 sampai x. Terus kita integralkan. Apa rumusnya? Atau fungsinya adalah 8x y dy. Nah, kita mengintegralkan terhadap x. Jadi terhadap y. Berarti di sini integralnya adalah 8x y kuadrat dibagi 2. Dievaluasi dari 0 sampai x. Nah, jadi di sini kita punya Gx-nya adalah 8x pangkat 3/2 atau 4x pangkat 3 ya. Nah, sekarang baru kita cari distribusi bersyaratnya. Nah, nilai Fy bersyarat x. Nah, fungsinya apa? Gabungannya fx
8xy dibagi dengan gx-nya 4x pangkat 3. Jawabannya adalah 2y per x pangkat 2. Nah, ini dia fungsi atau distribusi peluang bersyaratnya. Nah, sekarang kita akan mencari peluang ketika y-nya bernilai kecil dari 1/8 dan bersyarat x sama dengan setengah. Di sini peubah acak yang digunakan adalah peubah acak kontinu ya, sehingga kita mencari nilai dari distribusinya ini menggunakan integral. Nah, integral dari berapa sampai berapa? Oke, berarti sekarang karena dia kontinu, kita mencarinya dengan integral. Integral dari berapa sampai berapa? Nah, karena sekarang adalah y bersyarat x, berarti batasnya adalah y. Dari 0 sampai batasnya kecil dari 1/8, berarti sampai 1/8. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya yang kita gunakan fungsi distribusi bersyarat tadi. 2y per, nah nilai x-nya berapa? Setengah kan? Berarti ini 1/4 dy. Nah, 0 sampai 1/8, 2y per dibagi 1/4 itu 8y dy. Sehingga hasil integralnya adalah 4y kuadrat dievaluasi terhadap 0 sampai 1/8. Maka diperoleh 4 dikali 1/64, yaitu 1/16. Oke, kita lanjutkan pembahasan mengenai topik bebas statistik. Nah, misalkan ada peubah acak x dan y, bisa saja dia diskrit atau kontinu, dan dengan distribusi peluang gabungannya itu adalah fx, y, serta dia punya masing-masing distribusi marginal. Kemudian peubah acak ini disebut saling bebas statistik jika apa? Jika peluang atau distribusi peluang gabungannya itu sama dengan mengalihkan distribusi peluang marginalnya masing-masing, gitu ya. Nah, untuk semua x, y dalam daerah definisinya. Nah, ini kalau diperluas, kita punya n buah peubah acak, baik itu diskrit atau kontinu di sini. Nah, maka dengan distribusi peluang gabungannya seperti ini dan distribusi marginalnya seperti ini, nah peubah acak yang disebut saling bebas statistik itu jika dan jika memenuhi bentuk ini. Jadi peluang gabungannya itu bisa kita cari dengan mengalihkan. Jadi ini tanda kali ya. Kalau ini kan tadi penjumlahan sigma. Nah, ini kali. Nah, dengan mengalihkan setiap distribusi marginalnya untuk x1 sampai xn itu dalam daerah definisinya. Nah, lanjut sekarang contoh untuk bebas statistik. Misal kita punya fungsi pada peluang gabungannya itu seperti ini. Tentukan apakah kedua peubah acak tersebut bebas statistik atau tidak. Nah, tadi kita tahu bahwa kalau dia bebas statistik, berarti fx, y-nya itu sama dengan mengalihkan masing-masing distribusi marginal. Misal distribusi marginal x itu gx dengan distribusi marginal y itu hy. Nah, maka si fx, y itu akan sama dengan gx dikali hy. Nah, mari kita cek apakah benar ini seperti ini untuk fungsi fx, y-nya ini gitu ya. Berarti kita butuh gx dulu. Nah, sekarang kita cek dulu ini peubah acaknya apa? Kontinu atau diskret? Nah, kita lihat sendiri di sini itu menandakan kontinu ya. Berarti kita pakai integral. Fungsi fx, y-nya itu terhadap dy. Batasnya adalah 0 sampai 1. Nah, fungsinya apa? X dikali 1 ditambah 3y kuadrat per 4 dy. Nah, karena kita mengintegralkan terhadap y, berarti yang x per 4 ini boleh kita anggap konstanta, kita keluarkan. Sehingga integral 1 tambah 3y kuadrat adalah y ditambah 3 per 3y pangkat 3. Dievaluasi terhadap 0 sampai 1. Sehingga kita peroleh gx-nya adalah x per 4. Nah, ini disubstitusi nih semuanya. Jadi 1 ditambah 1. Yaitu x per 2. Lanjut untuk hy. Berarti kita mengintegralkan terhadap dx. Nah, batasnya adalah yang ini ya, 0 sampai 2. Fungsinya sama, x1 ditambah 3y kuadrat per 4. Nah, di sini karena kita mengintegralkan terhadap x,
Berarti 1 tambah 3Y kuadrat per 4 boleh kita keluarkan atau anggap konstanta. Nah, jadi tinggal yang akan kita integralkan hanya X saja. Integral X berapa? X kuadrat per 2. Ini kita evaluasi terhadap 0 sampai 2. Nah, lanjut kita substitusi 2 dan 0 ini ke nilai X saja, Y tidak ya. Sehingga diperoleh 1 ditambah 3Y kuadrat. Nah, ganti jadi per 4 ya, dikali X kuadrat diganti jadi 2, berarti 4 per 2. Nah, jadi sisa 1 ditambah 3Y kuadrat per 2. Nah, inilah fungsi HY-nya. Sekarang kita cek apakah GX dikali dengan HY itu sama dengan FXY-nya. Nah, GX-nya berapa tadi? X per 2. Dikali HY-nya berapa? 1. Oke, boleh dikurung ya, biar jelas. 1 ditambah 3Y kuadrat bagi 2. Nah, coba kita kalikan. Nah, ini akan diperoleh X dikali 1 ditambah 3Y kuadrat dibagi 4. Sama tidak dengan fungsi fxy-nya? Sama ya, berarti ini menandakan bahwa peubah acak X dan Y itu adalah saling bebas statistik gitu ya. Jadi jawabannya iya gitu, saling bebas statistik. Oke, sekian pembahasan kita pada sesi kedua. Otomatis semua topik atau subtopik pada peubah acak dan distribusi peluang sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.